mewakili Bapak Asulrat, Mbak Epong, dan teman-teman sekalian, peserta training coaching untuk guru yang diselenggarakan oleh Klipnus. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sesi latihan coaching untuk memenuhi tugas pertama dalam training ini. Bersama saya telah hadir Bapak Panton yang akan menjadi coach pada latihan ini. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Jadi permasalahan apa yang ingin Bapak sampaikan? Begini, Bu, saya ingin ada sebuah keinginan yang ingin saya wujudkan, yaitu membeli sebuah mobil untuk kebutuhan keluarga saya yang saya anggap sekarang sudah mendesak untuk saya wujudkan. Jadi apa permasalahannya dengan keinginan Bapak membeli mobil tersebut? Begini, Bu, sebenarnya saya juga masih punya kewajiban untuk melunasi cicilan sebuah rumah yang harganya juga mencapai di atas 200 juta yang masih harus saya lunaskan. Sementara saya juga punya keinginan seperti saya ungkapkan tadi, membeli sebuah mobil yang harganya juga ya di atas 100 jutaan, Bu. Jadi saya ini agak sedikit bingung apakah saya bisa atau bagaimana saya bisa mewujudkan keinginan saya itu memiliki sebuah mobil, sementara saya juga harus menyicil untuk pelunasan sebuah rumah. Jadi Bapak ingin membeli mobil, tapi Bapak masih bingung Ya. untuk bagaimana caranya bisa membeli mobil tersebut. Kenapa Bapak ingin membeli mobil itu? Karena saya rasa begini, Bu, itu sudah sebuah kebutuhan mendesak karena sekarang putri saya, itu anak saya sudah besar, sehingga selama ini kami menggunakan sepeda motor. Jadi kemana-mana waktu dia masih kecil bisa berenang dengan istri saya, bisa berenang. Tapi sekarang ketika dia sudah besar, tidak memungkinkan lagi untuk naik sepeda motor, sehingga saat-saat tertentu yang mestinya kami bisa bersama-sama, ya sekarang jadinya ya kalau misalnya saya pergi dengan istri saya, ya terpaksa anak saya yang tinggal, atau kadang saya pergi dengan anak saya, ya istri saya jadinya nggak bisa saya bawa juga bersama. Nah, jadi saya punya ingin mewujudkan sebuah keinginan untuk bisa memiliki sebuah mobil agar kami bisa lebih bisa bersama-sama lah ketika memang kami harus bersama untuk menikmati kebersamaan kami sebagai sebuah keluarga. Oke, jadi Pak Panton, kendala Bapak itu Bapak punya keinginan untuk membeli mobil, tetapi terkendala di segi biaya. Ya. Antara keinginan Bapak dengan keadaan Bapak sekarang itu, kalau diibaratkan angka 0 sampai 10, itu Bapak berada di mana? Kalau keinginan untuk membeli mobil, Bu, itu saya rasa masih 0 katanya. Saya merasa belum bisa mewujudkannya. Belum bisa mewujudkan keinginan Bapak itu? Ya, karena pembiayaannya tidak memungkinkan. Apa tidak ada pemikiran Bapak untuk menambah penghasilan misalnya? Ada nggak kira-kira terpikir oleh Bapak hal-hal yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai keinginan Bapak itu agar penghasilan Bapak bisa bertambah? Mungkin yang bisa saya lakukan, saya harus melakukan sebuah usaha produktif yang bisa mendapatkan penghasilan tambahan, dan itu mungkin bisa saya wujudkan dengan membuka kios kecil-kecilan yang ada di depan rumah saya. Mungkin dengan membuka kios itu nanti bisa memberi penghasilan tambahan bagi saya, sehingga saya bisa menyisihkan penghasilan untuk membuka sebuah tabungan khusus untuk membeli
mobil seperti yang saya inginkan. Jadi Bapak mau membuka usaha di depan rumah, tujuannya supaya hasil usaha itu bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan penghasilan bulanan bisa tersimpan. Ya Bu, rencana saya seperti itu. Jadi kalau nanti berjalan lancar, mungkin dari penghasilan dari kios itu bisa menutupi kebutuhan sehari-hari keluarga, sedangkan penghasilan bulanan saya itu bisa saya sisihkan untuk menabung untuk mewujudkan keinginan membeli mobil. Apa Bapak tidak pernah terpikir cara yang lebih praktis, misalnya meminjam di bank? Ya, itu sebenarnya Bu bisa lebih cepat kita mewujudkan keinginannya. Tapi saya berpikir bahwa itu tidak menyelesaikan masalah bagi saya. Karena dengan meminjam uang di bank berarti saya kembali membebani diri saya untuk menutupi kredit bank yang tentunya tidak hanya pokok saja yang harus saya tutup, tapi saya juga akan dibebani dengan bunga yang tentu tidak sedikit. Jadi sebenarnya kalau mewujudkannya dengan meminjam uang di bank, berarti itu semakin menambah beban keuangan saya. Jadi untuk mencapai keinginan Bapak memiliki mobil, itu Bapak lebih memilih cara membuka usaha kecil-kecilan di depan rumah. Kalau kecil-kecilan kapan capainya Pak? Ya, kecil-kecilan, tapi akan diusahakan untuk terus berkembang karena saya melihat bahwa tempat tinggal saya juga sebuah usaha lokasi yang strategis yang nanti bisa terus dikembangkan, yang mungkin insya Allah kalau berjalan lancar bisa terus meningkat omsetnya dan penghasilannya juga nanti selain bisa menutupi kebutuhan sehari-hari keluarga, mungkin bisa juga menambah tabungan saya yang untuk membeli mobil dari usaha kecil-kecilan itu. Jadi itu akan terus dikembangkan, melihat dengan potensi yang dimilikinya itu. Kalau insya Allah kalau berjalan lancar, ya usaha itu akan berkembang, ya kita harapkan semakin besar bisa menghasilkan yang lebih banyak. Bapak yakin dengan rencana itu? Insya Allah yakin. Kalau semua berjalan lancar, saya yakin. Oke, sekarang kalau saya tanya, untuk mencapai harapan Bapak membeli mobil itu, sekarang Bapak sudah berada di angka berapa? Ya, saya merasa sudah agak sedikit lebih cerah itu ya, dan saya merasa lega, sehingga mungkin saya bisa katakan ya sekarang untuk mewujudkan keinginan saya itu sudah ada pada level ya sekitar level 7 lah Bu. Cukup di 7 ya? Saya rasa saat ini cukup di 7 dulu. Realisasi dulu baru nanti bisa dilihat ke depan bagaimana apa tercapai atau tidak ya Pak ya? Iya, karena saya kan harus berusaha untuk mencapainya dengan membuka usaha baru. Nah, baru setelah itu saya melihat dari usaha itulah saya bisa mengukur bahwa keinginan saya ini bisa diwujudkan mungkin 100%. Nah, tapi ini saya sudah punya pencerahan juga bahwa arah untuk mencapai itu sudah semakin terbuka. Nah, mungkin sekarang levelnya 7. Ya. Jadi ada manfaatnya coaching kita saat ini Pak? Ya, alhamdulillah ada, bisa membuat saya lebih lega. Ya, terima kasih Pak Anton. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih banyak atas bimbingan dan arahan-arahan dari. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Demikianlah teman-teman sekalian, hasil sesi latihan coaching kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf.